Kita lanjutkan saja dulu pembahasannya. Hal-hal atau makna-makna yang dipakai secara darurat dalam esensi itu disebut zat. Jadi substansi kalau perlu mau dicoret, coret saja. Sebut zat. Sebab barangkali ada maksudnya beliau ini. Kenapa dihadapkan dengan aksidental? Kan begitu. Nah, jadi zat saja deh. Kemudian yang tidak termasuk darurat dalam sebuah esensi, makna-makna itu disebut apa? Aksidental. Nah, asal ini setelah dijadikan predikat, kalau memerlukan kepada penambahan, maka disebut apa? Predikat dengan penambahan. Apa yang dimaksud predikat dengan penambahan? Yakni pemeridikatan aksidental terhadap sebuah subjek, di mana subjeknya ini perlu ditambahi adanya sesuatu di dalamnya, seperti air itu adalah yang putih. Nah, yang putih ini awalan tidak masuk zat daripada air. Jadi di luar. Karena di luar berarti dia apa? Aksidental. Sementara yang putih ini tidak bisa dinisbahkan, dipredikatkan kepada air, kecuali air itu memiliki satu sifat, yaitu apa? Sifat putih. Seperti yang cair juga begitu. Air adalah yang cair. Yang cair ini perlu penambahan ketika mau dijadikan predikat kepada subjeknya, yakni air, yaitu adanya sesuatu pada air, yaitu apa? Air. Oleh karena air memiliki sifat cair, maka disebut yang cair. Nah, dengan demikian maka aksidental yang kalau dijadikan predikasi, kalau dijadikan predikat memerlukan subjeknya itu kepada penambahan, maka ini aksidental ini disebut apa? Predikat dengan penambahan. Di sini contohnya sebagaimana pemahaman Yas yang kemudian dinisbahkan atau dipredikatkan kepada benda, tapi dengan min indimamil harara ilahi, yakni dengan menambahkan panas kepadanya. Ini disebut apa? Yang panas. Benda yang panas. Benda ini yang panas, berarti perlu penambahan panas padanya. Kalau tidak perlu penambahan, itu disebut apa? Tidak disebut apa-apa. Wa illa fal kharijul mahmul. Ini istilah yang susah. Wa illa fal kharijul mahmul. Kalau tadi apa? Disebut mahmulat bidhamimah, yakni predikat dengan penambahan. Kalau di sini disebut apa? Di luar predikat, di luar predikasi. Yani predikat di luar predikasi. Nah, ini. Kalau tadi yang perlu penambahan predikat dengan penambahan. Kalau yang sekarang, yakni apa? Predikat di luar predikasi. Nah, predikat di luar predikasi. Seperti apa? Seperti tinggi dan atas dan bawah. Seperti atas dan bawah. Apakah lantai atas untuk menjadi atas, atau lantai bawah untuk menjadi bawah? Perlu ditambahkan sesuatu? Perlukah ditambahkan sesuatu sehingga dia dibilang atas, sehingga dibilang bawah? Tidak perlu, tidak mau ditambahkan apanya. Kalau kapas yang putih, ada putihnya jelas. Atau tembok mau putih, mau dijadikan hitam, tinggal tempel. Tambahkan perlu. Artinya perlu adanya sesuatu selain subjeknya itu sendiri, yakni selain makna kapas itu sendiri, perlu kepada
putih, jelas ada putih. Tapi atas dan bawah tidak perlu penambahan. Nah, itu disebut predikat apa? Di luar predikasi. Nah, itu istilahnya. Pelajaran berikutnya bukan pasal, penjelasan berikutnya. Kemudian apa yang membedakan zat dengan selain zat? Satu, zat penetapan zat kepada esensi nggak perlu kepada sebab, yakni rasional supaya bisa dipredikatkan kepada manusia perlukah kepada sebab? Binatang supaya bisa menjadi predikat manusia, ketika Anda mengatakan bahwa manusia adalah binatang, atau bahwa manusia adalah rasional, atau binatang adalah atau manusia adalah binatang rasional, apakah binatang atau binatang rasional ini yang Anda jadikan predikat terhadap manusia ini perlu kepada sebab? Tidak. Karena apa? Karena karena zat, yakni binatang atau rasional, diambil dari mana? Diambil dari dalam jati diri manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak perlu menjadikan manusia itu binatang. Tak perlu Tuhan menjadikan manusia itu rasional. Cukup Allah jadikan manusia itu manusia, maka sudah selazimnya dia binatang dan rasional. Jadi kebinatangan manusia dan kerasionalan manusia tak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab apanya? Bukan. Yang perlu kepada sebab di sini apanya? Esensinya itu, manusianya itu. Paham tak? Yani Allah, yani manusia yang perlu kepada sebab apanya? Binatangnya apa rasionalnya atau manusianya? Manusianya. Kan kemarin sudah dibilang bahwa esensi perlu kepada bab untuk menjadi ada dan untuk menjadi tiada. Nah, manakala Tuhan menyebabkan manusia ada, itu sudah cukup bahwa Tuhan menjadikan manusia.